Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sama-sama belajar bagaimana tata cara umrah secara singkat. Ibadah umrah yang pertama kali hendaknya perlu diketahui, ibadah ini disimpulkan para ulama terbagi atas beberapa hal ya. Yang pertama adalah apa itu rukun-rukunnya. Ya, rukun. Kemudian apa nanti yang merupakan wajibnya. Kemudian apa itu nanti yang ya sunnah atau yang dianjurkan. Kemudian ada nanti juga di situ yang larangan-larangan. Larangan atau haram untuk dikerjakan. Kemudian ya ada nanti yang ini boleh. Ada juga larangan tapi yang nanti makruh. Ya. Larangan tapi yang mungkin makruh. Tidak disukai tapi tidak sampai berdosa. Ya. Yang pertama rukun, ini supaya kita ketahui rukun itu di atas wajib, guys. Itu wajib tapi lebih utama lagi, yang tidak bisa dan tidak diberi keringanan siapapun yang tidak mengerjakannya. Adapun yang wajib itu masih ada keringanannya. Keringanan atau bisa diganti dengan membayar, misalnya membayar denda semisal itu. Adapun rukun tidak bisa. Ya, semisal nanti kalau haji itu ada wukuf di Arafah misalnya, itu tidak bisa seorang yang meninggalkan wukuf di Arafah misalnya dia harus mengganti dengan menyembelih hewan kurban atau menyembelih kambing misalnya, tidak bisa. Demikian juga nanti rukun-rukun yang lainnya. Di sini rukun ada untuk umroh ini ada tiga ya. Ini yang disimpulkan para ulama. Adapun Rasulullah SAW ya, dia tidak mengatakan ini rukunnya, tidak. Tapi ini disimpulkan para ulama. Ini yang menjadi rukun adalah ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Nah, ini merupakan rukun. Kemudian apa yang wajib? Yang wajib adalah ihramnya dari mikot. Dari mikot. Ya. Mikot ini apa? Mikot ini tempat seseorang dia mulai melakukan tata cara umroh di situ. Jadi ini adalah suatu tempat-tempat tertentu, semisal dari Madinah ada di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Kemudian orang-orang yang datang dari selatan ada ya, dari Yaman misalnya ada nanti tempatnya namanya Yalamlam. Kemudian ada yang dari daerah timur, orang-orang dari timur itu ada Kornel Manazil. Kemudian juga ini ada tempat orang-orang dari barat ya dan dari utara ini ya, dari Jufah. Ini tempat-tempat mikot. Sehingga dari sini semisal seorang datang langsung ke Jeddah misalnya, maka Jeddah ini bukan mikot. Jadi hendaknya dia meminta kepada petugas di kendaraan kapal terbang bilang kalau nanti supaya diberitahu ketika lewat mikot. Bisa jadi dia lewat selatan, nanti mikot di Yalamlam. Ya, dari situ dia mulai masuk pada istilahnya masuk pada ibadah umroh. Istilahnya nusuk. Nusuk itu tata cara ibadah. Masuk dalam nusuk atau tata cara ibadah umroh. Seperti orang ketika dia masuk dalam sholat dengan cara apa? Biratul ihram. Ini juga sama dalam ini ada mulanya. Kemudian yang selain itu, yang selain ini ada lagi untuk
Yang wajib juga nanti ini adalah bertahalul ya. Ini mencukur, yaitu mencukur rambut. Ya, ini yang pertama kalau laki-laki cukur habis sampai gundul. Ya, adapun perempuan maka dia menggabungkan rambutnya kemudian memotongnya semisal 3 jari panjangnya. Berarti yang selain ini nanti mungkin bisa juga masuk ke wajib, mohon maaf sebelumnya. Wajib meninggalkan larangan-larangan ihram. Jadi di dalam ihram itu ada larangan-larangan. Wajib bagi dia untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Kalau dilanggar maka ini dia membayar denda. Dendanya nanti ada dua macam ya. Jadi ada lagi wajib apa menjauhi menjauhi larangan ihram. Larangan-larangan ihram. Ini yang utama ini. Setelah mengetahui ini, ya setelah mengetahui ini, maka ya penting. Berarti yang selain ini bukan rukun, bukan wajib. Berarti dia nanti apa? Sunnah. Yang selain ini apa? Berarti nanti sunnah. Berarti ini nanti maksudnya di sunnah. Baik, sekarang kita masuk dulu ke masalah ihram. Apa itu ihram? Kemudian nanti tawaf, kemudian nanti sa'i. Ihram ini perlu dipahami ya. Ihram ini apa? Ihram itu sebetulnya sering salah dipahami ini. Nah, ini kami ihram itu apa? Ihram itu niat seseorang untuk masuk atau mulai masuk ke mana apa nusuk umroh atau masuk ke nusuk atau ke ibadah umroh. Bahasanya sekarang saya mulai umroh ini. Itu niatnya nih. Bukan pakaiannya. Bukan pakaiannya. Pakaian itu adalah apa? Pakaian itu adalah larangannya. Tidak boleh memakai pakaian yang membentuk tubuh bagi laki-laki. Jadi di sini ketika seseorang dia sudah berniat, saya sekarang ini masuk ibadah umroh. Nah, di situ dia mulai umroh di situ. Jadi seorang yang pergi umroh itu dia punya dua niat. Sebenarnya niat saya mau umroh. Ya ini sejak di tanah air nih. Niat ingin niat ini atau perjalanan ini saya mau umroh. Jelas ini. Ini sejak di tanah air. Kemudian ada nanti setelah dia melakukan perjalanan niat dia masuk. Ini di sini nanti niat yang kedua apa? Inilah ihram. Kenapa? Coba kita beri contoh ya. Misal kita kasih contoh sekarang, kasusnya seorang naik pesawat terbang, tapi dia lupa pakaian ihramnya ada di bagasi, sehingga dia tidak membawa kain ihram laki-laki. Ini laki-laki. Dia masih pakai celana panjang, pakai kemeja gitu ya. Mungkin dia masih memakai pakaian yang berbentuk. Ya. Apakah dia bisa ihram? Jawabannya bisa. Ya. Tapi dia melanggar masalah memakai pakaian ini, dia melanggar pakaiannya. Tapi dia bisa ikhram. Ketika di atas dia teringat, oh kain ikhram saya di bagasi, sedangkan ini sebentar lagi masuk Yalamlam. Kemudian sudah diberitahu, Pak siap-siap masuk Yalamlam. Maka bagaimana? Dia bisa ikhram ketika itu meskipun dia dalam keadaan melanggar pakaian. Nanti melanggar pakaian dia bisa membayar denda. Nah, masuk ikhram ini disunnahkan, ini nggak wajib. Sunnahnya apa? Sambil mengatakan labbaika umroh.
ya, labbaika umroh. Maaf ini tulisannya nggak bisa bagus dong. Ya, oh nggak bisa. Labbaika umroh atau labbaika Allahumma umroh. Labbaika Allahumma umroh bisa atau labbaika umroh ini dengan mengucapkan kata-kata ini. Nah ini apa? Ini sunnah. Seandainya seorang tidak mengucapkan kata-kata ini, tapi dia nih dalam hati saya sekarang mulai umroh, maka sah. Ini memang sah. Yang wajib niatnya dalam hatinya. Nah, lalu bagaimana jika seorang dia di atas pesawat tadi, dia bisa tetap ihram di atas pesawat, di atas yang ya lam misalnya dengan niat dia kemudian mengucapkan labbaika umroh, ya, tapi dia melanggar pakaiannya, nanti dia membayar denda, yaitu bisa memilih puasa 3 hari atau puasa ini puasa kalau puasa 3 hari. Kalau membayar denda 6 orang miskin di Mekah memberi makan 6 miskin. Ini kalau melanggar pakaian membayarnya ini. Kecuali jika seseorang itu melanggar pakaiannya itu disengaja sejak awal. Dia tahu tapi dia sengaja. Kenapa? Biar nggak ketahuan polisi kalau mau naik haji. Maka dia pakai pakaian biasa, tidak memakai baju ihram biar nggak ketangkap polisi, bisa masuk ke Arafah karena dia tidak punya izin misalnya. Maka dia sengaja. Nah, ini dendanya adalah ini beda. Kalau sengaja seperti ini, dendanya adalah menyembelih 1 ekor kambing karena dia melanggar ini dengan sengaja, dengan rencana, yaitu dengan rencana gitu, dengan rencana. Nah, ini tentang ihram ini dan ini harus dilakukan kapan? Ketika melewati mikot itu. Atau kalau dalam pesawat bisa dengan sesaat sebelum lah, sesaat sebelumnya. Dan ini termasuk kalau seseorang sebelum mikot, bagaimana dia ihram ini termasuk sesuatu yang makruh ya, tidak disukai tapi ini sah. Jika seorang masih belum sampai ke Yalamlam, masih Yalamlam masih setengah jam, atau masih 1 jam, kemudian dia ihram, maka ini suatu yang sah, tapi ini kalangan para ulama menilai ini makruh. Ya, nah, ini untuk ihram. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Nah, ini untuk anak-anak ini termasuk kekhususan ibadah haji dan umroh ini sah anak-anak yang belum paham atau tamyiz atau mumayyiz ya. Anak-anak itu paham tuh umur 6 sampai 7 tahun ya. 6 sampai 7 tahun. Mulai bisa paham. Ini syaratnya setiap ibadah. Sholat, puasa diterima jika dia sudah memayyiz, yaitu sudah bisa membedakan mana yang bahaya, mana tidak. Dia sudah bisa menjawab pertanyaan. Ini syarat ibadah, diterimanya ibadah. Harus dia sudah bisa paham. Tapi untuk ibadah umroh dan haji dikhususkan ini tidak mengapa. Walaupun umurnya masih kecil, 3 tahun, 4 tahun. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dalam hadis sahih, beliau ditanya seorang wanita, ditanya tentang anaknya yang masih kecil berhaji, apakah ini sah haji sah dan pahalanya untukmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya untuk orang tuanya. Dan di sini nanti anak-anak kalau belum paham tidak disyaratkan dia ya tidak disalahkan jika dia melanggar larangan ihram karena mereka belum ngerti, ya akalnya belum sempurna, belum bisa paham. Ya, jadi misalnya kita lihat nanti ada larangan-larangan ihram ya, mungkin sekitar kita ihramnya ada larangan mungkin sekitar 11. Yang pertama tidak boleh memotong rambut. Kemudian tidak boleh juga potong kuku. Tidak boleh juga ketiga menutup kepala bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki saja. Keempat juga, kemudian kalau wanita tidak boleh pakai kaos tangan ya. Kaos tangan ini nggak boleh.
juga menutup wajah. Menutup wajahnya ya ini dengan niqab ya, memakai niqab. Ya kecuali ini nanti menutup wajah ini yang dibolehkan bagaimana perempuan. Nah, kalau perempuan gini kira-kira begini. Nah ini dia ini rambutnya perempuan. Nah dia nanti pakai penutup wajahnya dari sini diturunkan dari sini diturunkan begini. Nah ini penutup begini ini boleh. Atau dia menutup menutup wajah ketika ada orang asing maka ini diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya beliau menutup wajah beliau ketika ada orang, ada laki-laki asing, ada laki-laki lain, dia maka beliau menutup wajah beliau. Nah, ini. Yang keenam, berburu, berburu atau makan hasil buruan, hasil buruan darat, ini nggak boleh. Ada orang berburu, kita dikasih, ya, sebagaimana terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi hewan buruan, maka beliau menolak, dikarenakan beliau sedang ihram. Kemudian juga ini tidak boleh menikah atau membuat akad nikah, nikah dan sekitarnya ini ya, nikah dan sekitarnya. Seperti juga apa, meminang juga nggak boleh. Juga ini maka tidak boleh ini, misalnya mencium istri, atau berciuman, itu juga makanya nggak boleh. Ya, mencium, berciuman. Apalagi yang lebih dari itu, apalagi yang lebih dari ini, jelas ini. Nanti kalau sampai terjadi apa hubungan badan maka ini sampai bisa dendanya itu 1 ekor onta. Kemudian 9 tidak boleh memakai wangi-wangi. Wangian ini nggak boleh. Kemudian 10 ini juga tidak boleh pakai sepatu kecuali terpaksa ya. Sepatu ini nggak boleh. Kecuali terpaksa maka boleh pakai sepatu. Adapun asalnya pakai apa? Sandal ya. Kemudian juga kiranya ini mungkin kalau ada larangan lain maka itu larangan di tanah haram. Mungkin ada ya saya lupa. eh, oh iya, ini ada satu lagi malah sampai kelupaan yang sangat penting, yaitu pakaian tidak boleh memakai pakaian yang membentuk tubuh bagi laki-laki. Pakaian, misalnya pakaian berjahit sebenarnya kurang tepat, tapi yang tidak boleh itu membentuk tubuh. Nah ini nggak boleh. Tapi misalnya sekarang sebagai contoh ini 11 yang tidak boleh. Sekarang misalnya ada pakaian dan lurus gini. Oh, kemudian disambung dengan jahitan begini. Maka ini tidak mengapa karena dia tidak membentuk tubuh meskipun ini ada jahitannya. Sebaliknya, seorang tidak dijahit tapi pakaiannya dilem, tapi membentuk tubuh. Misalnya, ya, seperti ini, dilem, tetap tidak boleh walaupun nggak ada jahitannya. Ya, dan sebagian bahkan ini tidak membolehkan ya, mungkin membentuk sarung ini sudah dijahit seperti sarung gini. Ada yang juga tidak membolehkan, ada yang membolehkan Allah Ta'ala. Maka yang lebih ya, baik seperti ini, yang seperti ini. Ya, kecuali mungkin anak-anak ya diberi keringanan anak-anak bisa menjaga nanti lepas pakaiannya. Kalau alam ini ada keringanan bagi anak-anak yang masih sangat kecil. Ya. Ini larang-larangan dan ada larangan yang berlaku bagi orang yang baik umroh maupun tidak umroh. Karena ini larangan di tanah suci, mengganggu binatang. Ya. Misalnya ini bahkan apa ya binat mengganggu itu semisal menyuruh binatang untuk pergi aja itu nggak boleh. Kalau bahasa Jawa itu gusah, gusah hush, supaya supaya hewan itu terbang atau pergi ini juga tidak boleh.
apalagi sampai membunuhnya ya. Ini kan binatang itu harus harus apa dibiarkan saja. Juga tidak boleh memetik apa memetik daun semisal itu, apalagi memotong ranting ini tidak diperbolehkan, baik yang umroh maupun yang tidak umroh. Baik itu tadi larangan ihram. Bagaimana larangan ihram jika dilanggar? Yaitu tadi ya berpuasa 3 hari atau membayar atau memberi makan 6 orang miskin. 6 orang dengan apa? Ini bisa eh, satu orang tuh kalau wallahu ta'ala alam, kalau makanan pokok bisa antara 1 mut sampai 2 mut. Ya, berarti ini kalau 2 mut itu apa, setengah sok. Istilahnya sini setengah sok. Setengah sok itu apa? Setengah sok itu kalau kita zakat fitrah itu atau zakat fitr itu 2,5 kilogram ya. 1,5 kilogram beras ini 1 sok. Berarti kalau setengah sok itu ya kurang lebih yang ini separuhnya ini. Kalau talam ini ada beberapa makanan dijelaskan Rasulullah SAW, ada yang 1 mut, ada yang beberapa makanan 2 mut. Ya, atau boleh juga memberikan makanan yang sudah jadi siap dimakan. Maka ini tidak mengapa. Ini juga boleh. Yang siap dimakan, disantap 1 orang sampai kenyang. Ya, makanan apa? Makanan pertengahan ya. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu juga sangat-sangat eh, terlalu sederhana banget. Baik, sekarang kita setelah mengetahui ini tadi, mana yang rukun, mana yang wajib, dan juga larangan-larangan ini. Sekarang kita masuk gimana kita mulai umroh. Ya, Ah, ya kita mulai akan kita gabungkan. Saya seorang itu memulai. Berarti seorang bersiap-siap dengan apa? Memakai pakaian ihram bagi laki-laki itu 2 lembar pakaian saja. 2 lembar pakaian. Apakah harus putih? Tidak jawabannya. Apakah harus polos? Tidak. Tapi putih itu apa? Sunnah. Sunnah kan karena ini secara umum baik dalam keadaan apapun ini adalah pakaian yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah pakaian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian ketika kita di kafani. Dan bahkan untuk ibadah umrah ini dengan aturan seperti ini, laki-laki memakai 2 lembar ini adalah di antara hikmahnya adalah disampaikan sebagian ulama menyampaikan, yaitu agar supaya mengingat kita bahwasanya kita akan memakai pakaian ini kelak suatu saat nanti, cepat atau lambat. Ini mengingatkan kita akan kematian. Akan kita menghadap Allah, nanti kita hanya akan memakai pakaian lembaran-lembaran kain putih ini saja dan tidak boleh berhias. Makanya tidak boleh berhias di sini karena di sini adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu kita menghinakan diri di hadapan Allah, seraya mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dengan cara apa? Merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Sehingga ketika berumrah ini atau berikhram ini tidak boleh kain ikhram ini apa? Tidak boleh manusia berhias. Tidak boleh memakai apa? Penutup kepala. Karena ini perhiasan manusia. Kemudian apa? Wangi-wangian. Ini nggak boleh. Tapi kita lihat wangi-wangian ini kalau dia belum ihram boleh dia memakai wangi-wangian. Sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disunahkan sebelum seorang laki-laki atau juga nanti wanita memakai pakaian biasa ya yang menutup auratnya ya, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya, atau boleh wajah ditutup eh, dengan tirai yang ke bawah begini, dari atas ke bawah. Disunahkan apa? Ini sunnah berarti ya. Mandi bersih. Ini mandinya mandi bersih-bersih ini. Jadi mandi dengan wangi-wangian ya. Mandi besar ya. Bagus dengan berkeramas, dengan sabun. Karena ini tujuan mandi ini adalah untuk bersih-bersih supaya tidak mengganggu manusia yang lainnya. Karena kita akan berkumpul dengan banyak manusia. Disunahkan mandi besar ya, dengan bersih-bersih. Kemudian juga yang memiliki kuku sudah panjang, rambut ingin dicukur, kumis, cukur sekarang. Tapi ini
hanya yang dibutuhkan saja. Kenapa? Karena jangan sampai nanti dia membutuhkan ini ketika dia sudah ihram. Ketika ihram tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, dia pengen melakukan itu. Maka persiapkanlah sebelum ihram. Ya. Kemudian ini cukur kalau perlu, ini kalau diperlukan, cukur rambut atau kuku ya. Kalau ini kalau dibutuhkan. Kemudian kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakai wangi-wangian. Ibunda Aisyah mengusapkan wangi-wangian parfum di rambut beliau. Di rambut beliau memakai wangi-wangian di rambut beliau. Ini setelah mandi boleh kita pakai wangi-wangian di rambut kita. Kita belum belum ihram nih. Walaupun sudah pakai baju ihram nanti akhirnya. Kemudian kita pakai baju ini, kita pakai. Kita belum ihram. Kenapa? Karena kita belum niat. Tapi sudah memakai kain ihram saja. Ya. Ini yang disunahkan. Kemudian setelah itu kita naik kendaraan. Mungkin yang naik pesawat, berarti naik pesawat. Ya. Kalau misalnya naik pesawat kan lumayan jauh ya, maka bisa nanti eh, pakai celana dulu dan sebagainya nggak masalah. Ya. Pakai celana dulu, pakai kaos dulu, tapi kain ihramnya sudah disiapkan. Nanti kalau udah dekat, baru siap-siap pakai ini. Kalau misalnya pesawat mungkin dari Indonesia dari Jakarta gitu ya, ya udah pakai pakaian biasa dulu. Nanti memakai kain ihramnya kalau sudah dekat dengan Yalamlam misalnya. Tapi berarti mandinya kapan? Ya mandinya ini terserah. Ini di rumah bisa. Ya, siap-siap di rumah sudah mandi dulu boleh. Kemudian setelah mendekati akan sampai ke mikot, ya berarti di mikot itulah kita niat masuk ke itu niat itu rukun ya tadi ya rukun niat rukun termasuk rukun ini niat ikhram dengan sunahkan seraya mengucapkan labbaika umroh. Boleh juga labbaika Allahumma umroh boleh. Labbaika umroh. Kemudian setelah itu bertalbiyah. Bertalbiyah mengucapkan lafal talbiyah itu ya kalau nggak hafal ditulis saja. Kemudian kita kita baca terus ya. Itulah dzikir yang paling disunnahkan ketika itu. Mengulang-ulang ya labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namun juga ada uh, talbiyah yang lain yang dilakukan para sahabat dan ini tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Sahabat ada yang mengatakan ada juga riwayat labbaika ilahul haq misalnya. Ada juga labbaika Allahumma innamal khairu khairul akhirah. Ini ada juga. Jadi tidak tidak satu lafal tapi memang lafal talbiyah yang biasa kita dengar ini yang pertama tadi itu ya yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah dengan talbiyah yang tadi. Baik, Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Kemudian manusia mengikutinya. Berarti seperti itu. Ini terus kita lakukan dan perlu diingat ketika kita sudah mengucapkan labbaik umrah dan niat untuk masuk dalam ihram, berarti kita sedang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dihindari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Kecuali dibutuhkan, semisal tidur kita mengantuk sekali capek, ya silakan tidak apa. Adapun hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang sampai bermaksiat, ini hendaklah ditinggalkan. Dan menyibukkan diri dengan talbih ini terus-menerus, diulang-ulang terus-menerus. Boleh misalnya diselingi dengan takbir, tahlil, zikir yang lain juga boleh, tidak ada masalah sambil misalnya ingin membaca Al-Quran, boleh. Namun yang afdal zikir ini, kapan zikir ini diucapkan? Sampai nanti kita akan tawaf atau sampai kita melihat Ka'bah. Bisa juga. Ya, zikir ini. Ada juga yang berpendapat ulama
sampai melihat kota-kota Makkah, sampai melihat rumah-rumah dalam Makkah. Ya, jadi ini apa? Sunnah. Seandainya orang diam saja pun ya tetap sah. Dan inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertalbiyah untuk para sahabat sejak dari Dzulhulaifah sampai nanti tiba di Makkah. Ya kira-kira zaman dahulu mungkin bisa sekitar ya 10 hari atau lebih perjalanan ini. Dan kalau kita mungkin cuma sebentar. Talbiyah makanya dimanfaatkan sebaik-baik. Kemudian kita bertalbiyah. Setelah itu, maka mungkin ya pesawat mendarat dan sebagainya. Kemudian kita menuju Makkah. Seandainya ingin beristirahat di hotel dulu, maka ini tidak mengapa. Ini yang diperbolehkan. Seandainya seorang tidak langsung umrah misalnya, itu tidak masalah. Dia ingin tidur dulu, dia ingin istirahat dulu, atau bahkan semalam tidur tidak ada masalah. Tidak harus kemudian sampai di Makkah harus umrah tidak. Dia boleh istirahat dulu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi lagi. Beliau mandi lagi ketika masuki kota Makkah ya. Ini karena Allah Ta'ala alam ini juga mandi bersih-bersih karena beliau telah melakukan perjalanan sekitar 10 sampai 15 hari di zaman dahulu. Jadi bayangkan. Nah, ini beliau mandi kembali ketika masuki kota Makkah. Kemudian jika sudah misalnya siap, kemudian kita memasuki Masjidil Haram, masuk di Masjidil Haram sekarang. Nah, Masjidil Haram ini coba kita, ini misalnya, berarti kita akan melakukan ibadah tawaf di Ka'bah. Ya. Kemudian ini ada di sini hijr. Orang menyebut dengan hijr Ismail. Tapi ini yang benar adalah al-hijr. Ya, al-hijr. Atau batas. Baik. Ini di sini berarti Hajar Aswad di sini. Disinilah kita akan memulai tawaf dari sini, dihitung dari sini. Misalnya kita masuk dari manapun, misalnya kita masuk dari sini, kita masuk dari sini, berarti nanti apa? Kita muter dulu ke sini, nanti dihitung kalau kita sudah di sini. Nah, ini garisnya tidak harus yang ini ya. Makanya ini dulu ada garis, kemudian dihilangkan oleh pemerintah. Garis ini dihilangkan. Ya. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya pojokan. Rukun Hajar Aswad. Kemudian yang ini rukun Yamani. Rukun Yamani. Ini rukun Hajar Aswad. Ya. Ka'bah itu aslinya mana? Ka'bah aslinya yang disebut Ka'bah itu ini semua. Ini termasuk hijrnya ini. Nah, cuma yang ada bangunannya sekarang cuma sampai di sini. Ini saja. Ini yang ada di sini. Tapi Ka'bah yang disebut dengan Ka'bah asli. Bahkan dihitung Ka'bah sampai dengan hijr ini. Jadi tidak boleh seorang tawaf kecuali dia harus di luar hijr. Baik. Sekarang ketika kita memasuki Masjidil Haram berarti kita doa masuk masjid. Kemudian jika melihat Ka'bah ini ada perselisihan di kalangan ulama apakah berdoa ataukah tidak dan ada yang riwayat semisal Ibnu Abbas yang benar ini adalah perbuatan Ibnu Abbas mengangkat tangan kemudian beliau berdoa ketika melihat Ka'bah. Dan kemudian di sini bagaimana kita eh, ketika akan tawaf disunahkan kalau laki-laki itu memakai kain ihramnya bagaimana pundak yang sebelah kanan itu dibuka. Jadi ini diselendangkan begini. Yang ini ditutup dengan kain ihram. Kain ihramnya menutup begini. Sedangkan pundak yang sebelah kanan ini terlihat ya. Ittiba ini namanya itu disunahkan. Ini ketika umroh saja.
Jadi sebelum umroh tidak perlu dibuka seperti ini, dipakai biasa. Adapun ketika dia akan memulai umroh untuk laki-laki, maka kemudian dia memakai memakai kainnya seperti ini. Ya, diselendangkan lengannya terbuka dia. Kemudian disunahkan juga untuk laki-laki bagaimana? Namanya romel. Ro, mim, la, lam. Apa romel itu? Berjalan cepat. Berjalan cepat pada 3 putaran pertama saja. Adapun putaran yang selanjutnya yang empat, sisanya biasa berjalan biasa. Ini yang tiga apa? Rommel atau berjalan cepat atau lari-lari kecil. Ya, ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya itu dulu untuk membantah anggapan orang-orang Muslim, anggapan orang-orang musyrikin bahwasanya orang-orang Muslim dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lemah. Maka beliau melakukan rommel ini pada 3 putaran. Itu juga memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan ya berarti misalnya padat sekali, ya maka ini kita tinggalkan karena ini akan mengganggu manusia jika kita paksa untuk ramal. Apa-apa yang nanti menimbulkan madorot, kerusakan, gangguan kepada orang lain, kezaliman, maka ini harus dicegah. Semisal mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad jika badannya ramai sekali, apa yang terjadi? Maka akan mengelukai, mengganggu, menyakiti orang lain. Maka seperti ini ditinggalkan. Cukup melambai saja. Padahal itu ada beberapa macam ya. Kalau mencium tidak bisa, pertama dengan mencium. Jika tidak bisa mencium, maka mengusap dengan tangan. Kemudian tangannya dicium. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika tidak bisa, dengan tongkat. Dengan tongkat juga nggak bisa. Ya udah, yang keempat, cukup melambaikan tangan saja. Melambaikan tangan kita. Dan melambaikan tangan ini satu tangan saja. Satu tangan. Bukan dua tangan. Sebagaimana anggapan sebagian manusia melambaikannya dua tangan. Cukup satu tangan saja. Jadi yang pertama dikerjakan adalah ini ketika memulai nanti, ya. Di sini di rukun Hajar Aswad dengan melambaikan tangan ke Hajar Aswad sambil mengucapkan yang pertama kali dengan Bismillah. Di sini nanti ketika sampai di sini memulai Bismillahi Allahu Akbar atau Wallahu Akbar. Bismillahi Wallahu Akbar sambil melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 mata yang akan bersaksi di hari kiamat. Maka dia melihat dan tidak diharuskan ketika melambai itu harus berhenti, posisinya berhenti, kemudian menghadap dan sebagainya, tidak. Ya sambil jalan ini maka ini cukup. Ya. Melambai. Dan tidak perlu kemudian ketika melambai saja, maka ini tidak ada contoh sama sekali dari Nabi dan para sahabat, kemudian dicium. Ini sebagaimana perbuatan sebagian manusia, setelah melambai dia mencium tangannya. Ini tidak tepat. Yang tepat kalau melambai, melambai saja. Kemudian di sini dia boleh, ya, tidak ada doa khusus. Seandainya ada doa, maka ini adalah perbuatan Ibnu Abbas. Ya, perbuatan Ibnu Abbas itu beliau misalnya beliau berdoa gitu. Itu adalah perbuatannya Ibnu Abbas. Adapun doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat sama sekali. Ya. Kemudian di sini tidak ada doa khusus. Yang ada doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan? Ketika dari rukun Yamani ini rukun Yamani sampai dengan Hajar. Nah, ini ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahih, yaitu beliau berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini saya mengira hampir setiap muslim dia bisa berdoa dengan doa ini. Dan ini adalah doa yang mencakup banyak sekali urusan dunia dan akhirat, semua yang dibutuhkan manusia. Dan doa yang disukai Nabi, doa yang global. Ya, doa yang umum, tidak mengkhususkan sampai detail, tapi mencakup. Nanti diserahkan kepada Allah apa itu yang baik bagi dunia, apa itu dikhususkan di situ.
memohon perlindungan dari api neraka. Jadi yang ada doa khusus riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Jadi misalnya ada doa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wattiba'an li sunnati nabika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, itu adalah doa Ibnu Abbas. Adapun dari Nabi tidak ada. Jadi di sini apa bebas kita berdoa dengan bebas dan penting nanti insya Allah akan kita sampaikan masalah doa ini. Ya, doa ini yang penting adalah doa ini yang penting adalah apa? Dari lubuk hati. Dari dalam lubuk hati dengan bahasa apapun, bukan doanya pimpinan rombongan misalnya, bukan. Tapi yang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Yang diucapkan dengan lisan ini yang afdol juga lisannya mengucapkan. Dua-duanya diucapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dari lubuk hati yang paling dalam. Syukur-syukur bisa sambil meneteskan air mata. Sambil meneteskan air mata. Sambil terharu, hatinya tersentuh. Itulah doa yang terbaik dan dengan penuh keyakinan akan diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diucapkan dengan lirih, ya, tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mengganggu ini tidak diperbolehkan dalam agama kita apapun bentuk gangguan, besar maupun kecil. Kemudian tawaf ini apakah harus dalam keadaan suci? Kebanyakan ulama berpendapat ini harus dalam keadaan suci, khusus di sini saja. Jadi harus keadaan apa? Tidak tidak hadas, tidak boleh kentut misalnya. Tapi juga sebagian ada yang berpendapat ini tidak wajib. Ada juga. Namun ini intinya di sini ada khilaf di antara para ulama. Ya, mungkin kita lebih aman kita menahan diri dari seperti kalau kita bisa kalau seandainya kita batal kita wudhu bisa wudhu dengan air di sekitarnya ada banyak air zam-zam mungkin bisa dipakai untuk wudhu. Dan ini boleh air zam-zam untuk misalnya wudhu dalam keadaan butuhkan sekali apalagi kalau kita ke kamar mandi jauh sekali. Nanti kita akan tawaf di sini 7 kali. Ya, di setiap kita dari rukun Yamani sunahnya mengusap saja, tapi tidak melambai. Jika tidak bisa mengusap, maka tidak melambai. Ini kesalahan sebagian manusia ini. Mereka apa? Mengusap kemudian mencium atau di sini mereka melambai karena di sini ramai sekali mereka tidak bisa mengusap maka mereka melambaikan tangan maka ini tidak ada sunnahnya, ini bukan sunnah. Yang ada adalah mengusap saja tanpa mencium, mengusap saja. Dan ini pernah terjadi. Tidak boleh berlebihan dalam beragama ini. Kecuali harus persis bagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diriwayatkan ya dalam beberapa hadis para banyak yang meriwayatkan, ya, misal Bukhari bahkan juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Suatu ketika khalifah ketika itu Muawiyah ketika menjadi khalifah beliau tawaf bersama Ibnu Abbas dan diriwayatkan ini oleh Abu Tufail seorang sahabat lain lagi. Abu Tufail meriwayatkan ketika itu apa yang Muawiyah lakukan? Beliau mengusap semuanya. Beliau mengusap di ajar Aswad ini, mencium kemudian rukun-rukun semua ini diusap oleh beliau. Kemudian ditegur oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengusap 2 rukun saja, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Kemudian Muawiyah masih menyanggah, ya, masih menyanggah bahwasanya beliau mengatakan apa? Kira-kira maknanya seperti ini. Tidak ada sesuatu dari rumah Allah ini yang pantas untuk ditinggalkan. Maka Ibnu Abbas, sayang tidak pantas kalau rumah Allah ini ada sesuatu yang ditinggalkan. Kira-kira begitu. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, laqad kana fi rasul laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muawiyah menjawab, sodakta, engkau benar. Kemudian Muawiyah pun mengikuti
saran dari Ibnu Abbas untuk mengusap hanya rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad saja. Intinya Muawiyah membenarkan ketika diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, maka kemudian Muawiyah pun setuju dengan apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Baik, di sini jika seorang sudah selesai tawaf 7 kali, ya, di sini ini sudah selesai, apa yang kita lakukan? Maka disunahkan setelah tawaf itu sunnah lagi ini, sholat 2 rakaat. Kalau bisa di depan makam Ibrahim, di sini ada makam Ibrahim. Kalau bisa makam Ibrahim di tengah-tengah antara Ka'bah, makam Ibrahim kemudian dia di sini atau di belakangnya lagi. Tidak masalah. Tapi itu jika memungkinkan. Kalau ramai sekali maka kita tidak perlu memaksakan diri, ya, kita sholat dimanapun tidak ada masalah. 2 rakaat, sholat 2 rakaat tawaf, selesai tawaf. 2 rakaat, rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi SAW setelah itu beliau mengusap lagi Hajar Aswad. Sebenarnya begitu. Kemudian beliau minum air zam-zam. Kemudian beliau menuju sofa. Ya. Kemudian ketika mendekati sofa, hendak naik ke sofa, beliau mengucapkan Abda'u bima bada Allahu bih. Ini juga sunnah, nggak wajib. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Baqarah itu Innas safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian beliau memulai di sofa. Apa yang kita lakukan di sofa? Nah, ini termasuk sunnah yang agung. Tempat-tempat yang jelas. Sepakat para ulama di sini Nabi SAW berdoa. Ya, berdoa di setiap di sofa beliau, eh, sofa ini beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, kemudian berdoa. Jadi ini, nah, di sini, ini di sini beliau apa? Takbir 3 kali, tahlil, tahlil itu la ilaha illallah 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali. Kemudian setelah itu beliau berdoa, doanya bebas, ini doa bebas, doa bebas. Kemudian diulangi lagi tahlil, yang ini diulang lagi, takbir 3 kali, tahlil 3 kali, kemudian doa lagi, kemudian takbir tahlil lagi di sini 3 kali, ya, yang ini lagi, yang ini lagi. Kemudian selesai, kemudian baru mulai berjalan menuju Marwah. Kemudian di sini beliau lari kencang, lari sekencang-kencangnya di sini. Ini sekarang ada tanda-tanda lampu hijau. Ada lampu hijau di sini, diberi lampu hijau. Nah, di situ kita lanjut lari sekencang-kencangnya. Bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Ah, ada sih yang saya lupa juga. Untuk laki-laki tadi, untuk ketika talbiyah tadi ya lupa nggak disampaikan. Ini sunahnya dengan suara keras bagi laki-laki. Tadi ada yang lupa. Kalau perempuan bagaimana? Dengan suara tapi tidak keras. Tapi bersuara, tapi tidak keras. Ya, ini juga di sini kekhususan laki-laki lari sekencang-kencang, Mas. Lari ini sprint larinya sebetulnya ini kalau memungkinkan. Kalau enggak ramai banget. Kalau ramai banget ya udah semampunya. Kemudian di sini berjalan. Kemudian naik ke Marwah, sama di Marwah beliau berdoa Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini tadi. Takbir 3 kali, tahlil 3 kali, kemudian beliau berdoa, takbir tahlil lagi 3 kali, doa bebas, kemudian takbir tahlil 3 kali. Oh, saya nggak hafal nih. Ya udah kalau nggak hafal, yang jelas ini takbir 3 kali, tahlilnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai situ aja kalau nggak hafal. Kalau hafal ya udah dibaca misalnya. Anjaza wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini di sini sampai apa? Ini dari sofa sampai ke Marwah di sini dihitung 1 kali.
Dan kemudian dari Marwah sama nanti sampai di sini lari sekencang-kencangnya, hitung ini yang kedua. Demikian sampai yang ketujuh, berarti tujuh nanti akan berakhir di Marwah, tidak perlu berdoa di sini. Doanya sudah tujuh kali, karena yang pertama berdoa. Sampai di sini maka selesailah. Dan di sini ya sebelum selesai ini tidak ada doa khusus lagi yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Tidak ada doa khusus. Yang ada doa dari sahabat. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud ini ada doa ketika ketika lari kencang ini. Rabbi gfir warham innaka antal a'azzul akram misalnya. Itu riwayat sahabat. Walaupun yang dari Nabi tidak ada. Nah, setelah ini sampai yang ketujuh. Berarti ini yang pertama satu, ini kemudian yang ini dua, kemudian yang ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Selesai di sini selesai. Apa yang dilakukan di sini sudah selesai. Nah, ini terserah. Kapan itu selesai berarti ya kalau sudah selesai perempuan laki-laki sama tidak boleh nanti kalau yang laki-laki tidak boleh ganti baju dulu kecuali sudah tahallul apa potong rambut. Ini potong rambut. Potong rambut. Nah, kalau sudah potong rambut itu maka larangan ikhram berakhir. Kondisi ikhram berakhirlah seperti orang salam kalau dalam saat apa? Dia salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ah, berarti dia sudah tidak lagi dalam keadaan ihram. Ihram ini maksudnya apa? Ihram ini ya menjadi haram apa-apa yang tadinya halal. Dia sudah menjadi halal. Ah, satu lagi sih yang saya lupa. Penting ketika ihram, niat ihram kita mengucapkan labbaika umrah ya. Itu bagus kalau kita tambah dengan syarat. Apa itu syarat? Yaitu seorang yang khawatir dia akan terhalang. Karena ibadah ini tidak boleh dibatalkan atau di-cancel, nggak boleh. Kalau seorang membatalkan umroh, maka sengaja atau tidak sengaja, maka dia harus memotong kambing. Kecuali dia mengucapkan syarat. Syaratnya apa? Kalau dalam bahasa Arab ini diajarkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang takut terhalang, ya, fa'in atau wa'in. Wa'in habasani habis. Wa'in habasani habis. Fa'in fa'inna mahilli haitsu habastani. Artinya apa? Jika aku terhalang oleh suatu penghalang, maka tempat halalku di mana engkau memberiku halangan ya. Saya ulang lagi. Bisa dengan bahasa Indonesia. Ini insya Allah boleh. Kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Arab. Ya. Jika aku terhalang oleh suatu penghalang, maka tempat halalku di mana engkau takdirkan terhalang. Kalau dalam bahasa Arab, fa'in habasani habis, fa'inna mahilli haitsu habastani. Ya, itu mengucapkan apa syarat. Ini dengan syarat. Ya. Ini penting ketika pertama tadi lupa nggak disampaikan. Ya, tapi seorang ini boleh misalnya ya walaupun nggak khawatir dia boleh dengan ini untuk karena seorang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi kalau dia mengucapkan dengan syarat, kemudian dia tidak meneruskan umrohnya karena terhalang sesuatu, maka dia tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Karena ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka tidak tahu dan mereka terhalang ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW dan para sahabat hendak umroh, ternyata mereka dihalangi oleh orang-orang musyrikin Makkah tidak boleh umroh. Akhirnya mereka membatalkan umroh mereka. Sehingga mereka ya bertahalulnya harus dengan ini, dengan memotong rambut dan menyembelih hewan kurban. Ini tidak sama dengan ibadah sholat, puasa misalnya kita nggak jadi nggak masalah. Orang puasa sunnah, oh saya nggak jadi puasa lah nggak masalah. Sholat sunnah, kemudian dia batalkan itu boleh karena ada sesuatu dia batalkan saya nggak saya teruskan sholat ini boleh. Tapi kalau umroh dan haji tidak boleh, harus tetap dilaksanakan sampai selesai kecuali dia menggunakan syarat ini. Ya, Allah Ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Oh ya, ada satu lagi, memang ini sebuah sunnah ya, yaitu sunnah apa? Sholat di dalam hijr. Sholat di dalam hijr sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ini Ka'bah, kemudian ini ada hijr.
Ini Ka'bah yang asli mana? Ya ini semua ini Ka'bah ini. Maka seorang yang ingin sholat dalam Ka'bah, dia cukup masuk ke sini. Tapi ini hanya sah untuk sholat sunnah. Karena di sini maka kiblatnya nggak jelas. Sebenarnya arahnya kemana? Karena dia sendiri Ka'bah. Dan sholat sunnah ada keringanan masalah arah kiblat. Tidak seperti sholat wajib. Sholat wajib tidak sah di dalam sini. Harus dia di luar karena dia harus menghadap ke Ka'bah. Dan mungkin ada juga masih ada sunnah-sunnah mungkin yang belum saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau mungkin ada keterbatasan di antara sunnah-sunnah lain ya yang dikerjakan, dan ada pun hal-hal yang diperbolehkan yang sifatnya boleh seperti misal memakai jam tangan ini boleh. Memakai payung bagaimana? Nah, payung ini boleh. Ya, misalnya kepanasan, seorang menggunakan payung, maka ini boleh. Yang tidak boleh pakai topi misalnya. Pakai topi ini nggak boleh. Kalau seorang menggunakan jam dalam rangka berhias, maka ini makruh. Karena di situ dalam umroh kita ini tujuannya untuk menghinakan diri kita agar kita tidak mengingat-ingat dunia dan kemegahannya. Maka jam ini hanya kita gunakan ya karena kebutuhan kita ingin melihat waktu, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Menggunakan payung semisal itu juga tidak mengapa. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.